Semangat pagi kawan-kawan pecinta budidaya ikan hias. Video kali ini kami berbagi pengalaman di dalam membudidayakan kutu air jenis Dabmia magna kawan-kawan, atau kutu air, atau juga disebut dengan kutu air raksasa ya, atau kutu DM, dimana kutu air ini adalah salah satu makanan alami yang terbaik ya buat ikan hias. Nah, ini kawan-kawan wujudnya seperti ini, kutu airnya kemerahan gitu ya, dan ini posisinya hidup ya, sehingga tidak akan mengotori daripada air kolam budidaya ikan kita. Nah, itu kawan-kawan, tampaknya seperti itulah kira-kira ya. Nah, bergeraknya gitu ya, aktif. Nah, ini Dabmia magna atau Moina itu yang menggunakan diperbesar ke mikroskop ya. Kemudian ini tentang habitat hidupnya, dimana ukuran Dabmia magna lebih besar daripada Moina macrocopa. Nah, ini pengalaman kami kawan-kawan, pertama kali kami membeli bibitnya itu beli secara online ya. Nah, ini kami menggunakan air di dalam ember gitu, dimana airnya ini kita endapkan sehari semalam ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ini si DM-nya atau Dabmia magnanya, hasil pengiriman online ini kita buka ya, terus kemudian kita taburkan di air yang sudah kita endapkan sehari semalam itu kawan-kawan. Nah, ini pengalaman kami pertama kali ya untuk memelihara Dabmia magna. Nah, ternyata metode ini masih kurang tepat kawan-kawan, karena ternyata airnya dari air PDAM yang kami endapkan 24 jam ini masih belum cukup kawan-kawan. Jadi setelah datang ya DM-nya ini, itu setelah sekian waktu kemudian akhirnya cenderung mati kawan-kawan ya, dan habis gitu. Jadi salah apabila kita melakukan pengkulturan DM ini dengan air yang baru. Akhirnya kami coba lagi kawan-kawan, ini airnya kurang lebih kita endapkan 1 mingguan gitu ya, nanti kita biarkan selama 1 mingguan gitu. Kemudian kita beli lagi yang paket ya dari dari peternak DM. Nah, ini kita taruhkan di sini. Kebetulan kami ingin mengamati ya, kita mencoba menggunakan akuarium kaca ya, supaya bisa sambil kita amati gitu ya. Jadi setelah kita bukai semua wadahnya, dan ini penampakannya kawan-kawan. Nah, ini penampakannya ya, jadi kutu airnya cukup sehat ya, Dabmia magnanya gerakannya cukup lincah begitu. Alhamdulillah ya, ini kita rawat di dalam air tua ya, air yang sudah kita endapkan cukup lama kawan-kawan. Nah, ini kemudian tampaknya dari atas ya, kita lihat itulah kira-kira wujudnya dari Dabmia magna itu, pergerakannya seperti itu ya kawan-kawan. Nah, itu jadi tampak jelas ya, karena ini kategori kutu air raksasa kawan-kawan. Ukurannya jauh lebih besar daripada kutu air yang biasa atau yang Moina macrocopa. Nah, ini kawan-kawan, ini wujudnya ya. Nah, terus kemudian bagaimana cara pemberian pakannya? Ini kami coba ya, kita kasih pakan secara alami kawan-kawan, yang murah meriah paketnya, yaitu dengan menggunakan kol ya, atau kobis ya, yang kita rebus gitu agar sudah layu sehingga mudah lapuk dan membusuk gitu ya. Nah, lapuk dan membusuknya itulah dimakan nanti oleh Dabmia magna ini kawan-kawan. Nah, ini ya contohnya. Cuman ya resikonya menjadi kotor ya, wadah budidaya kultur
DM-nya ini menjadi kotor karena kita menggunakan pakan yang makan kubis ini. Jadi satu sisi bagus ya, murah meriah, tapi juga menjadi kotor ya wadahnya. Nah, ada alternatif yang lain yang lebih sederhana, simpel kawan-kawan, yaitu dengan menggunakan pelet kawan-kawan. Pelet ikan biasa itu gitu. Cuman kalau menggunakan pelet ini kawan-kawan, tidak boleh ya ngasih pakannya itu banyak banget, itu nggak boleh ya. Kalau perlu tambah sifatnya pelit gitu ya, kasih makannya dikit aja sekali gitu. Karena pelet ini kalau tidak tidak termakan semua oleh dewek makanannya, dia cenderung busuk. Nah, kalau busuk akhirnya meracuni airnya kawan-kawan. Nah, karena airnya itu menjadi ikut busuk sehingga akhirnya dewek makanannya mati kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan ingin mengkulturkan dewek mana ini dengan pakan pelet ikan ya, itu mohon ngasih makannya sedikit sekali aja kawan-kawan ya, 2 hari sekali atau 3 hari sekali juga nggak apa-apa gitu ya, sedikit aja pokoknya, yang penting ada makanan gitu aja. Nah, itu harapannya pembusukan daripada peletnya itu tidak sampai bersisa ya, sehingga betul-betul bisa dihabiskan oleh kutu air ini. Nah, ini kalau kalian bisa saksikan ya, budidayanya alhamdulillah berhasil ya, kutu airnya banyak sekali di seluruh permukaan wadah ini. Kemudian kami pindah ya ke wadah yang lebih besar. Ini kita menggunakan wadah styrofoam yang lebih besar ya. Nah, ini kemudian kita coba panen ya, kita coba panen seperti apa kawan-kawan. Nah, dewek mana itu bisa kita panen kawan-kawan, kalau dari pengalaman kami yang masih belajar ini, itu kira-kira seminggu sekali lah kawan-kawan, dia itu sudah hasilnya sudah mendekati sama dengan sebelum diambil gitu, sebelum dipanen gitu ya. Jadi proses penelorannya dia itu kurang lebih sekitar 1 mingguan kalau kami amati gitu ya. Jadi kita bisa panennya per minggu ya, untuk satu wadah budidaya gitu. Nah, ini kita ambilnya, kalau saya sih ngambilnya ya kurang lebih sekitar 80-90% gitu ya. Karena kita perlukan untuk pakan buraya ikan koi kawan-kawan. Jadi kami perlu banyak, jadi ya kami ambilnya banyak, jadi kita sisakan sekitar ya 10-20% lah sisanya itu yang masih dia, nah, nanti biar dia bertumbuh banyak lagi. Nah, ini kawan-kawan, inilah wujudnya ya, hasil panenan tiap minggunya ya, kira-kira sebanyak ini. Nah, ini kawan-kawan, tuh kan, alhamdulillah ya, cukup banyak ya. Ini wujudnya yang sudah kita panen gitu per minggunya ya kawan-kawan. Ini kira-kira sebanyak inilah, kira-kira di wadah styrofoam yang ukurannya 1 meter kali setengah ya, kira-kira lebih kayak gitulah, 80 ya, 80 kali 50 lah, kira-kira segitu. Nah, ini kemudian kita kasihkan ke buraya ikan koi kita yang umurnya sekitar 2 bulan 3 bulanan lah, kira-kira begitu ikan koinya, jadi masih kecil ya. Nah, ini kalau kita kasih pakan dewek mana gini, insya Allah airnya kolam koinya tidak cepat kotor kawan-kawan gitu ya, karena ini kan makhluk hidup ya gitu. Nah, itu dia pasti akan habisnya ya, tidak ada sisa ya. Jadi itulah kelebihannya kita menggunakan pakan organik yang hidup. Nah, ini kawan-kawan, ini kita coba berikan lagi kepada buraya ikan koinya, dan alhamdulillah ya, senang banget mereka mendapatkan makanan alami ya, seperti hanya di kolam tanah ya yang pakan alaminya banyak, padahal ini kita budidayakan di kolam terpal untuk buraya ikan koi kita. Nah, itu kawan-kawan, sederhana aja ya tipsnya dari kami di dalam membudidayakan kutu air tipe jenis dewek mana. Demikian dan terima kasih.